Saat aku tahu dia berselingkuh, dunia seakan runtuh di atas kepalaku. Tapi aku tidak memilih amarah atau dendam. Aku memilih doa, sabar, dan tawakal. Ini kisahku tentang bagaimana iman menjadi cahaya di tengah gelapnya luka. Hai, selamat datang di channel ini. Setiap laki-laki menyimpan luka, tapi tak semua tahu cara mengucapkannya. Malam ini aku membacakannya untukmu. Sebuah kisah nyata, dari suara yang jarang terdengar, dan dari hati yang terlalu lama diredam. Aku, Zehria Aldran, dan ini bukan sekedar cerita mereka. Ini mungkin cerita kita juga. Kalau kamu suka kisah nyata yang menyentuh dan menguatkan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena siapa tahu, satu cerita hari ini bisa jadi pelita untuk hatimu. Namaku Hasan. Aku pria berusia 36 tahun, seorang pegawai negeri yang hidup sederhana. Aku menikah dengan Siti, perempuan yang kucintai sejak lama. Dia bukan wanita sempurna, tapi dia punya hati yang lembut dan penuh kasih. Kami menikah 5 tahun lalu, dan selama itu aku merasa bahagia, sampai aku menerima kenyataan pahit yang menghancurkan dunia kecil kami. Siti adalah sosok yang penuh perhatian dan sabar. Dia selalu mengerti aku, walaupun kadang aku sulit dimengerti. Kami punya banyak impian bersama, membangun keluarga yang sakinah, punya anak-anak yang soleh dan solehah, dan menjalani hidup sesuai ajaran agama. Dari luar, kami terlihat seperti pasangan ideal. Tetapi dari dalam, ada cerita yang tak pernah kami ceritakan pada siapapun. Ada luka yang mulai menganga diam-diam. Dan aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi aku percaya, setiap ujian pasti ada hikmahnya. Dan aku bertekad untuk melalui semuanya dengan sabar dan tawakal. Aku ingat hari itu dengan jelas. Sebuah pesan masuk di ponselku, bukan dari nomor yang kukenal. Isi pesannya sederhana tapi menusuk hati. Aku tak ingin kamu tahu dari siapa aku, tapi aku harus jujur, aku berselingkuh. Dunia serasa berhenti sejenak. Jantungku berdetak keras, nafas tercekat. Sakitnya bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena selama ini aku merasa sudah memberikan segalanya. Tapi aku tak memilih untuk terjerumus dalam amarah atau balas dendam. Aku ingat nasihat ayah dan ajaran agama. Ketika diuji, perbanyaklah doa, sabar dan tawakal. Aku mulai memperbanyak sholat malam. Aku berdoa dengan tulus, memohon kekuatan dan ketabahan. Malam demi malam aku bermunajat, membuka hati dan pikiran pada rahmat-Nya. Dalam ketenangan doa itu, aku mulai merasakan kedamaian. Bukan berarti luka hilang, tapi aku belajar menerima dan memaafkan. Aku sadar, kekuatan sejati bukan dari membalas, tapi dari mampu berdamai dengan diri sendiri dan dengan takdir. Setelah aku tahu tentang perselingkuhannya, malam-malamku berubah menjadi sunyi yang mencekam. Aku terbangun tengah malam, menatap langit-langit, tapi pikiranku penuh badai. Rasa sakitnya bukan hanya karena dikhianati, tapi karena aku merasa gagal sebagai suami, sebagai pelindung, dan sebagai imam keluarga. Beban itu berat sekali. Aku sempat marah, ingin membalas, bahkan ingin pergi. Tapi sesuatu dalam diriku berkata, "Sabar, Hasan. Ini ujian dari Allah." Aku mulai mendekat pada Allah dengan lebih sungguh. Sholat tahajud jadi tempat aku curhat, meminta petunjuk, dan menenangkan hati. Membaca ayat-ayat suci jadi pengobat luka batin yang tak tampak. Dalam kesendirian itu, aku belajar makna sabar yang sesungguhnya. Bukan diam pasif, tapi kekuatan untuk bertahan dan terus berusaha memperbaiki diri. Aku ingat pesan Rasulullah. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Ini bukan tanda kehancuran, tapi kesempatan untuk menyucikan hati dan memperkuat iman. Aku berdoa agar diberi kekuatan untuk memaafkan. Karena memaafkan bukan kelemahan, tapi jalan menuju kebebasan jiwa. Perlahan, rasa sakit mulai berubah menjadi cahaya kecil di dalam hatiku. Aku mulai memandang luka ini sebagai guru, bukan musuh. Aku sadar, luka ini tak akan sembuh dengan waktu saja. Aku harus bergerak, berusaha, dan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah. Aku mulai memperbaiki diri, bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara batin. Salatku kubiasakan lebih khusyuk.
Doa dan zikir jadi teman setiap saat. Aku membaca lebih banyak kitab dan ceramah tentang kesabaran, ikhlas, dan cinta yang tak bersyarat. Ilmu agama membimbingku menemukan ketenangan. Selain itu, aku juga memperbaiki hubungan dengan istri. Aku belajar komunikasi yang baik. Mendengarkan tanpa menghakimi. Memberi ruang untuk dia bercerita. Aku sadar, hubungan kami bukan hanya tentang kesalahan atau pengkhianatan, tapi tentang usaha bersama untuk membangun kembali kepercayaan dan cinta. Perlahan, aku mulai mengajak dia ikut kajian dan pengajian bersama. Bersama-sama kami belajar dan bertumbuh dalam iman. Meskipun jalan kami masih panjang, tapi aku yakin dengan doa dan tawakal, segala sesuatu akan diberi jalan oleh Allah. Proses ini membuatku lebih kuat, lebih sabar, dan lebih memahami arti cinta yang sesungguhnya. Setelah melewati masa-masa sulit, aku dan Siti perlahan menemukan jalan baru. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang kami pilih bersama dengan kesungguhan hati. Kami belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal keindahan dan kebahagiaan tanpa celah, tapi juga tentang bagaimana saling memaafkan dan merajut luka menjadi kekuatan. Aku ingat, suatu malam kami duduk bersama di teras rumah, ditemani rembulan dan suara jangkrik. Siti menggenggam tanganku. "Maafkan aku, Hasan." Aku juga belajar banyak dari kejadian ini. Aku membalas dengan senyum yang penuh kehangatan. Aku juga belajar bahwa cinta kita lebih besar dari kesalahan dan luka. Dengan iman dan doa, kita bisa bangun kembali rumah tangga ini. Sejak itu, kami rutin berdua mengikuti pengajian dan majelis ilmu, menguatkan hati dengan ayat dan hadits yang mengajarkan sabar, ikhlas, dan kasih sayang tanpa syarat. Kami juga membuat waktu khusus untuk berbicara dari hati ke hati, tanpa rasa takut atau ragu. Tidak hanya membahas masalah, tapi juga saling menyemangati dan mendoakan. Dalam perjalanan ini, aku menemukan bahwa kekuatan sejati seorang laki-laki bukan pada kekuatan fisik atau materi, melainkan pada keteguhan hati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, aku dan Siti tidak hanya suami istri, tapi juga sahabat yang saling menguatkan. Berjalan bersama di jalan kehidupan yang penuh rahmat. Kisah kami menjadi saksi bahwa ujian dalam rumah tangga bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk insan yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Aku bersyukur atas setiap luka dan kesalahan, karena dari sana aku belajar arti sejati cinta dan iman. Pernikahan bukanlah sekadar tentang kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana kita mampu berdiri teguh di tengah badai. Aku pernah dikhianati, pernah merasa terpuruk, dan pernah bertanya pada Tuhan, kenapa aku diuji seperti ini? Tapi aku belajar, ujian itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan hati, memperkuat iman, dan menyadarkan kita akan makna sabar dan tawakal yang sesungguhnya. Doa bukan hanya tentang meminta, tapi tentang menyerahkan segala hasil dan kepasrahan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Dalam doa itulah aku temukan kekuatan, ketenangan, dan jalan keluar yang tak pernah kuduga. Untuk kamu yang sedang diuji, yang mungkin hatinya hancur karena pengkhianatan atau luka lainnya, ketahuilah, jangan biarkan luka itu membuatmu putus asa. Karena di balik gelap ada cahaya, dan di balik kesedihan ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Perjalanan memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan bukanlah hal mudah. Tapi dengan keteguhan iman dan kesungguhan usaha, kita bisa menapaki jalan itu selangkah demi selangkah. Aku berharap kisah ini bukan hanya menjadi sebuah cerita, tapi menjadi inspirasi dan pengingat bahwa setiap kita punya kesempatan untuk berubah dan memperbaiki. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh dan menguatkanmu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagikan juga cerita ini ke orang yang kamu sayangi, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan kekuatan ini. Terima kasih sudah menyimak perjalanan ini bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk sabar, ikhlas, dan terus bertumbuh.